Lalu jawabannya kami meyakini. Anda menurut saya sudah bukan pakai bahasa ilmiah, tidak pakai bahasa kampus, tapi bahasa politis. Dan bahasa paranormal. Balik ya Pak, udah susah meyakini. Kan tinggal lihat catatan. Tinggal bilang catatan kami nggak ada atau kami belum ketemu. Iya, itu lebih elegan. Lebih elegan. Tapi kalau saya mencoba memahami sebagai manusia, kan ada komandan UGM yang di pemerintahan juga, mungkin lewat beliau ditekan. Ya, jadi Menseknek. Menseknek ditekan. Itulah. Pertanyaannya, mengapa kok UGM sampai berani meyakini? Ada apa di balik ini menurut pandangan Anda? Kalau lihat jawabannya UGM yang tidak sebagai orang kampus ilmiah lagi, ya tentu ada imbalannya. Ada mau nggak silaturahmi ke UGM menanyakan ini? Itu bagus, berita besar. Saya siap ngobrol-ngobrol, boleh. Nanti kapan-kapan kita coba berkunjung ke UGM ya, Boleh, untuk saya mengkonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada member tuh. Ada Aji punya channel apa Ji? Hah? Oh Iwos. Ada Egy Sujana channel. Ada Oligarki. Insya Allah lengkap lah. Insya Allah semuanya cerdas, berani, militan. Objektif. Egy Sujana channel. Insya Allah. Dalam kesempatan ini saya didampingi dua tokoh yang tidak asing lagi dalam konteks Indonesia. Sebelah kanan saya Profesor Taufik. Jadi profesor lagi nggak malah. Insya Allah yang mengakui kan masyarakat yang berani mengungkap fakta, data tentang kejujuran, kebenaran dan keadilan. Sebelah kiri saya Hatta Taliwang. Dulu pernah bersama Jenderal Nasution selalu di rumahnya dan pernah jadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Seingat saya demikian. Yang ingin saya konfirmasi dari kedua pendapat ini adalah tentang ijazah Jokowi yang dapat dipastikan lewat dua penentuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Solo dan Pengadilan Tinggi Semarang yang sangat jelas mengkonfirmasi kepada kita dari putusan yang ada kepada Bambang Tri dan Gus Nur, itu tidak ada menyatakan ijazah Jokowi asli. Padahal yang dipersoalkan adalah tentang ijazah. Cuma diputer-puter sama jaksa urusan hoak, urusan berita-berita yang nggak benar. Nah, justru itu tidak dibenarkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bahwa tidak ada hoak dan tidak ada keonaran, sehingga hukumannya diturunin dari 6 tahun jadi 4 tahun. Nah, sebelumnya jaksa menuntut 10 tahun, PN menghukumnya 6 tahun, jadi udah dikurangi 4 tahun. Nah, ini mengindikasi secara ilmu hukum putusan ini menandakan hakim tidak yakin, gitu. Hanya prosedur aja mungkin basa-basi, tahu nggak enak, ini menyangkut tentang hajatnya presiden. Nah, buat kita orang-orang intelektual yang nggak bisa dipengaruhi oleh tekanan atau iming-iming atau uang atau apa, kita harus berlaku objektif, sistematis, dan baru kita bisa toleran. Nah, pertanyaan dari sebelah kanan dulu, Mas Taufik, bagaimana Anda memandang peristiwa kan Anda ngikuti tentang ijazah palsu ini? Dikaitkan lagi dengan UGM. Iya. Kok berani menyatakan dalam arti meyakini ijazahnya asli? Bagaimana Anda menilai secara intelektual? Jadi kalau dari bahasa orang kampus, ya, saya mantan orang kampus, tapi saya bukan ilmuwan. Padahal yang ngomong dari UGM itu ilmuwannya. Doktor, ilmuwan, profesor, rektor. Yang saya khawatir cuman pertanggungjawaban seilmiahnya yang akan membawa nama dari kampus UGM kemana ya? Itu aja tolong dijawab. Mana ada kampus itu tidak pernah hanya berbicara benar salah, ini fakta, ini datanya, ini logikanya begini, cerita segala macam. Kalau jawabannya kami meyakini, Anda menurut saya sudah bukan pakai bahasa ilmiah, tidak pakai bahasa kampus, tapi bahasa politis.
Dan bahasa paranormal. Bali ya Pak udah susah meyakini. Kan tinggal lihat catatan. Tinggal bilang catatan kami nggak ada atau kami belum ketemu. Iya, itu lebih elegan. Lebih Pak. elegan. Tapi kalau saya mencoba memahami sebagai manusia, kan ada komandan UGM yang di pemerintahan juga, mungkin lewat beliau ditekan. Ya, jadi Menseknek. Menseknek ditekan. Tapi kalau ilmuwan ya jangan mau ditekan dong. Anda kan ilmiah harus bebas. Independen. Nggak tahu kalau sekarang istilah kampus merdeka ya begini. Mereka buat dibuat diucek-ucek segala macam merdeka. Kami nggak pernah mengakui kampus mereka. Jadi saran konkret UI. apa? Solutifnya gimana? Jadi solusinya jawabannya gampang lah, koreksi aja kalau memang salah. Maaf, kami setelah cek nggak ketemu titik. Nggak Itu ya. ketemu Itu harus datanya. keluar dari Saya- orang UGM ya. Orang UGM. Rektornya. Iya. Karena dulu dia meyakini. Dia meyakini nanti Anda yang kena. sekarang setelah dicek ternyata keyakinannya nggak ada. Nggak jelas karena dari medsos jelas banget kan. Fotonya aja udah jelas. Udah jelas lah. Bukan foto Jokowi. Iyalah, hidung beda gitu. Kuping caplang. Iya, saya bukan ahli forensik aja lihat beda. Apalagi Giginya juga katanya ontologi itu. Gimana? Pakai kumis hidung aja udah beda begitu. Nah, Jadi itulah pertanyaannya, mengapa kok UGM sampai berani meyakini? Ada apa di balik ini menurut pandangan Anda? Kalau lihat jawabannya UGM yang tidak sebagai orang kampus ilmiah lagi, ya tentu ada imbalannya. Imbalannya Anda didukung, diperkuat, atau Anda dapat sesuatu, saya nggak tahu, mudah-mudahan enggak. Jadi ada iming-iming, ada juga ancaman. Ancaman, mungkin yang kedua, saya nggak tahu. Kurang lebih gitu ya. Karena yang di Seknek itu kan komandan Anda juga. Ada mau nggak silaturahmi ke UGM menanyakan ini? Itu bagus, berita besar. Saya siap Bisa ya? ngobrol-ngobrol, boleh. Nanti kapan-kapan kita coba berkunjung ke UGM ya, Boleh, untuk saya mengkonfirmasi. UGM tolong terima kami, atau sebelum terima juga tolong diperbuat sesuatu. Nah sekarang Hatta Taliwang, Anda pernah di DPR RI, tahu persis apa yang harus dilakukan oleh orang-orang DPR. Ini kan jelas tentang presiden. Ya, Kok hak bertanya aja nggak ada ya. dari DPR? Padahal DPR punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ya. Bagaimana pendapat Anda? Jadi memang kita sayangkan DPR ini kok bungkam, padahal ini masalah sudah menelan korban. Misalnya si Bambang Tri ini penjara kedua kali nih. Iya, yang Kan pertama 3 kasihan. tahun. Iya, itu kan jadi Sekarang 4 tahun. Iya, jadi itu kan korbannya nyata itu rakyat yang diwakili. Dan juga Gus Nur. Oh iya, Gus Nur Yang nggak ada berikutnya urusan. kan. Iya. Jadi itu udah ada korban dari soal ini. Kok dibiarkan gitu? Kan ada wakil rakyat, minimal wakil rakyat dari Jawa Tengah lah Ya, ya. yang menginisiasi untuk mempertanyakan sebenarnya kebenaran atau masalah. Jangan dibiarkan menjadi gosip, menjadi isu, menjadi wacana yang tidak sehat. Karena ini menyangkut bukan orang kelas ketua RT, bukan ketua RW ini pemimpin negara. Oke. Jadi harusnya ada klarifikasi yang terang benderang. Atau panggil presiden ke DPR kan Ya, boleh kan? itu bisa dong, Nggak berani. gitu, dipanggil. Ya itu bahkan hak bertanya kan ada, interpelasi ya kan? Ada, iya. Bisa dilakukan untuk membuat ini duduk soalnya menjadi clear kan gitu. Bagaimana sih mekanisme hak bertanya itu harus dipaksa-paksa oleh rakyat? Kan harus kesadaran di DPR dong gimana? Ya, harus. Dia apa gunanya disebut wakil rakyat? Ya wakil rakyat itu ya harus sensitif kan, mereka punya dipercaya, dipilih oleh rakyat kan, harusnya memang membawa amanah rakyat. Ya kan, jadi harus dengar itu aspirasi. Apalagi dari orang sekelas Bang Egy Sujana ini kan, Allahu Akbar. profesor doktor Amin. hukum, Amin. ya sudah berteriak, sudah boleh dibilang Bahkan sudah ke pengadilan. ke pengadilan terus menerus ini, ya kan, sampai bahkan Prof Egy kena fitnah lagi, Iya. ya kan, dari kasus ini. Iya, luar biasa. Nah itu kan Jahat. harusnya kan udah ada klarifikasi dari anggota dewan kita yang terhormat gitu. Maka saran konkret Anda apa kepada DPR RI ini? Ya, saran konkret saya, kalau DPR itu masih ada, masih mau dihargai, masih mau dianggap, ya panggil
Presiden. atau surati Panggil atau presiden, bertanya. ya? Iya, gitu. Dan ini sejarah kalau presiden bisa dipanggil DPR itu Iya. sejarah. Karena Gitu. sepanjang DPR presiden nggak pernah dipanggil. Iya. Itu izin ketua nggak? Karena ini menyangkut nama Saya bertanya, baik. ini izin ketua nggak Izin kalau ketua, manggil? kalau manggil. Misalnya antum anggota Ada aja nih. prosedur ya tentu. Ada ya? Tentu Ya, ada udah, pasti prosedur. enggak lah. Iya. Ketuanya Itu. kan udah pasti enggak lah. Tapi ini kan soal politik. Iya. Jadi soal iya atau tidaknya itu soal lain. Tapi Iya, prosesnya itu harus muncul di publik sebagai apa namanya bukti bahwa anggota DPR itu ada kesungguhan. Kalau enggak bertanya pun enggak berani, jadi buat apa kita bayar ini Oke. barang ini? Ke Kan depan gitu. sekarang. Hmm. Saya sudah dapat surat kuasa dari Bang Menteri untuk gugat balik, gugat kembali Ya. apa yang dulu pernah dilakukan di Jakarta Pusat, Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Intinya untuk memastikan apakah Jokowi ini punya nggak ijazah asli. Ya. Nanti Menseknek, UGM, Ya. kemudian KPU, Ya. Mendiknas, Ya. bahkan MPR Ya. yang melantik Ya. harus dimintai tanggung jawab. Ya. Kenapa berani melakukan itu semua padahal ijazahnya palsu? Ya. Ya. Nah, yang kedua, ini berakibat hukum yang sangat serius. Ya. Apabila betul hakim-hakim yang nanti mengadili ini punya rasa tanggung jawab yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat, maka dia akan memutuskan yang sebenar-benarnya. Karena sudah di dua tingkat, di tingkat PN, di tingkat pengadilan tinggi sudah terbukti tidak ada ijazahnya. Nah, sekarang saya mau menekankan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Nah, oleh karena itulah supaya hakim-hakimnya itu tergerak dan lain sebagainya, sudi kiranya antum bisa mewakili UI Watch untuk ikut bersama kami menggugat, atau Ya. anggota DPR mantan juga yang menggugat supaya terkondisi. Kalau iya, kami sangat terima kasih Ya. karena ini bukan kepentingan Egy Sujana, ngapain saya? Iya, iya. Urusannya habis untuk Luar rakyat biasa kita. lah. Karena ini martabat bangsa. Luar Nah, biasa. yang ketiga, Bos. Akibat hukum, jika ini terbukti dengan jelas, itu persoalannya sejak 2014 dia menyatakan diri presiden batal demi hukum, ya. Dan seperti si Komar yang pelawak itu ijazah palsu langsung di penjara. Ini Gitu kok ya? penjara si Komar itu Komar dari pelawak. ya ya yang Ya. DPR dari Iya. Cirebon ya. Iya, itu di penjara dia sekarang. Oh. Kemudian juga pernah kepala desa ada yang ijazah palsu. Kemudian ada yang calon gubernur di Sumatera Utara Ya. dibatalkan. Nah, ini kenapa udah jadi presiden enak aja gitu loh. Bagi-bagi Iya, iya. duit. Nah, inilah yang harus dipahami. Semoga saudara-saudara insya Allah siap ya. Ya, Nanti insya dalam Allah. gugatan ini Ya. dengan hormat, tolong bantu masyarakat, doakan kami untuk dilindungi Allah. Karena yang kita lawan ini kezoliman yang luar biasa. Amin. Jangankan di tingkat fisik, di tingkat YouTube aja kita langsung dihapus YouTube-nya. Kalau PKI kayak baru. PKI gimana PKI itu? kayak baru. Masya Allah. Saya kira demikian. Semoga ada manfaatnya. Egy Sujana Channel, UI Watch, Mimbar Tube, Oligarki bersama rakyat untuk menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.